Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan terus lanjutkan pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di Yeskiel pasal yang ke-22. Dosa terutama mereka adalah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Mungkin kita berpikir betapa hanya, dalam tanda kutip, hanya menyembah berhala mereka dihukum Tuhan luar biasa. Masalahnya di sini. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, ketika mereka berpaling daripada Tuhan dan menyembah berhala, percayalah bahwa dosa-dosa yang lain mengikuti. Tidak pernah ada penyembah berhala yang hidupnya benar. Tidak ada penyembah berhala yang hidup di dalam kekudusan. Enggak akan pernah. Ketika seseorang menyembah berhala, langsung hidupnya akan diikuti dengan serentetan dosa-dosa yang lain. Mari kita buktikan sama-sama di Yeskiel pasal yang ke-22. Ayat yang ketiga. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang kau curahkan kau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang kau perbuat engkau menjadi najis, dan seterusnya. Bangsa Israel menyembah berhala, mereka meninggalkan Tuhan. Apakah berhenti di sini? Tidak. Menyembah berhala selalu diikuti dosa-dosa berikutnya. Baca ayat yang ke-6. Padamu ayah dan ibu dihina. Mereka menghina, tidak menghormati orang tuanya, mereka berbuat kurang ajar terhadap orang tua. Dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Mereka yang kuat bertindak semena-mena. Mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing. Bahkan yatim dan janda-janda ditindas. Ayat 8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Mereka menganggap enteng hal-hal yang kudus. Artinya apa? Hidup mereka penuh dengan kecemaran. Ayat ke-9. Padamu berkialan orang-orang pemfitnah. Jadi rupanya penyembahan berhala akan menghasilkan orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang suka memfitnah. Berikutnya yang ke-10, padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan. Lihat, dari penyembahan berhala lahirlah dosa-dosa perzinahan, percabulan, dosa-dosa seksual. Ayat 11, yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, terjadi perselingkuhan, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Ini mertua melakukan tindakan tidak senonoh dengan menantunya perempuan, dan orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Bahkan saudara kandung dalam satu keluarga bisa-bisanya memperkosa. Dan itu terjadi ketika mereka menyembah berhala. Lalu bagaimana dengan pemimpin-pemimpin pada waktu itu? Ayat yang ke-24. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, yang tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa mengaum yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan harta benda, dan barang-barang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Pemimpin-pemimpin menjadi jahat pada waktu itu. Ayat 26, bagaimana imam-imamnya? Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Perhatikan, pemimpinnya jahat, imam-imamnya juga jahat, yaitu memperkosa hukum Taurat, artinya tidak menghormati Tuhan. Ayat yang ke-27, pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan darah untuk membinasakan orang-orang, untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Orang-orang kuat, mereka menggunakan kekuatan kekuasaannya untuk menindas orang yang lebih lemah. Tujuannya satu, memperkaya, menggemukkan diri, tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan penglihatan yang menipu, memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi yang harusnya menjadi pelihat,
menjadi sarana untuk menyampaikan pesan Tuhan, tapi mereka jadi penipu semuanya. Mereka melihat penglihatan yang menipu. Tujuannya juga lagi-lagi untuk keuntungan diri sendiri. Dari semua yang kita bicarakan, berawal dari meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, muncullah serentetan dosa yang lain. Hal yang sama juga berlaku dalam hidup kita. Kalau ada ilah asing dalam hidup kita, kalau kita mencintai dunia ini dan meninggalkan Tuhan, serentetan dosa akan mengikuti kita. Karena itu jangan anggap sepele, jangan anggap enteng kita menyembah berhala. Penyembahan berhala adalah pintu gerbang masuknya segala dosa. Karena itu saya berdoa kita menjadi orang yang benar-benar hidup hanya untuk Tuhan, tidak mengizinkan ada Allah lain ada dalam hidup kita. Tuhan berkati.